Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan atas kasih dan rahmat Tuhan. Kita sekali lagi diberikan kesempatan untuk menikmati hidup pada hari ini. Dan puji Tuhan atas kasih dan rahmat Tuhan juga kita sekali lagi dapat berhimpun di ruangan ini dengan satu tujuan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Lebih-lebih lagi pada pagi hari ini kita dapat berbakti bersama-sama dengan jemaat SIB Bread of Life untuk sempena ibadah sambutan Hari Kebangsaan yang ke-64. Jadi sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya ajak kita semua berdoa. Bapa kami dalam syurga, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah Engkau Tuhan, kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk menikmati hidup pada hari ini, khususnya dalam ibadah kami pada pagi hari ini, di mana kami dapat mengadakan ibadah kesyukuran kami atas penyertaan Tuhan, atas pimpinan Tuhan bagi negara kami Malaysia. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan. Bela setiap daripada kami Tuhan yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini, diberikan kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat daripada Engkau Tuhan, untuk mengerti akan segala kehendak-Mu. Kami serahkan satu persatu bagi pelayan-pelayan Tuhan, dari worship leader, backup singers, pemuzik, penari rebana, penyampai firman Tuhan, bahkan semua yang bekerja sebagai technician bagi rakaman ini ya Tuhan. Diberikan damai, diberikan sukacita daripada Engkau ya Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah kami pada hari ini berlangsung dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan sepenuhnya, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Bapa di syurga, kami juga mohon daripada Engkau ya Tuhan, biarlah sepanjang kebaktian ini berjalan, biarlah kami dapat dipenuhkan dengan roh sukacita, damai sejahtera, bahkan kami dapat belajar akan firman-Mu ya Tuhan, dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami buka acara kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Halo, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam bertemu bersama-sama semua jemaat Tuhan daripada SIB Lahadatu dan juga seluruh jemaat Tuhan di SIB Bread of Life. Kita bersyukur hari ini kita dapat bersama-sama bertemu di dalam persekutuan gabungan julung-julung kalinya kita adakan pada hari kemerdekaan ini. Jadi jemaat Tuhan, marilah dengan semangat kemerdekaan kita sebagai orang-orang percaya, mari kita terus hidup di dalam kemerdekaan kita. Sehingga kita terus dapat menjalani perjalanan hidup kita dengan penuh sukacita, bahkan kekuatan yang baru daripada Allah. Jadi jemaat Tuhan, biarlah gabungan kita pada kali ini di dalam acara kemerdekaan ini akan mengobati kerinduan kita bersama-sama untuk menikmati pelayanan bersama. Jadi jemaat Tuhan, mari kita meneruskan persekutuan kita pada kali ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita memulakan seluruh persekutuan ini. Haleluya. Amin. Engkaulah harapan negara ini, Kaulah satu-satunya harapan di bumi Malaysia. Yesus, Engkaulah harapan segala bangsa.
nyatakanlah kebenaran-Mu. Setiap suku, setiap kaum, dan setiap bangsa kan menyembah di tahta-Mu dan nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Ku dengar suara aliran sungai-Mu membanjiri hati umat-Mu di Malaysia. Kami sangat rindu Kau kan pulihkan Malaysia. Harapanku Tuhan, pulihkan negaraku Malaysia. Kaulah satu-satunya harapan segala bangsa. Beri pengharapan kepada yang terhilang. Bebaskan sungai pemulihan-Mu. Setiap suku, setiap kaum, dan setiap bangsa kan menyembah di tahta-Mu dan nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Ku dengar suara aliran sungai-Mu membanjiri hati umat-Mu di Malaysia. Kami sangat rindu
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan, Yesus, Yesus, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oke, terima kasih untuk tim yang sudah membawa kita memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan beri. Sehingga pada pagi hari ini bukan saja kami bisa memuji menyembah Tuhan, tetapi pada pagi hari ini kami ada kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu pada pagi hari ini, sehingga apapun yang hamba-Mu kongsikan, biarlah ini menjadi berkat buat kami untuk hari ini. Segala kuasa-kuasa kegelapan roh iblis yang cuma mengganggu, sehingga kami tidak dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Kami sehati sepikir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau ikat, kami mau hancurkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Dan biarlah pada pagi hari ini nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami siap mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Di mana pada pagi hari ini kalau kita dapat bersama-sama di ibadah yang luar biasa ini, saya yakin dan percaya bahwa semuanya ini adalah karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Oke, nah pada pagi hari ini saya mau membawa kita untuk belajar bersama-sama satu tema, yaitu tentang kemerdekaan. Dan saya percaya bahwa setiap kita di bulan ini telah mempelajari banyak perkara tentang kemerdekaan ini. Namun sekali lagi saya ingin membawa kita untuk belajar bersama-sama tema ini, yaitu tentang kemerdekaan Kristen. Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Injil Matius 11 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini ada beberapa hal yang perlu saya dan engkau lakukan supaya di dalam kehidupan kita akan menikmati kemerdekaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan
hal ini merupakan sebuah perkara yang dimana saya dan engkau perlu lakukan sehingga menikmati ataupun kita dapat menjalani kehidupan kita dengan sebuah kemerdekaan yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan hal yang pertama, kalau kita lihat di ayat ini, ayat 28, dia berkata begini, marilah kepadaku. Perhatikan ayat ini berbicara tentang sebuah panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku? Karena begini, karena dia mengetahui bahwa kita ini memiliki sebuah pergumulan, masalah dan sebagainya di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, untuk kita mendapat kemerdekaan daripada Tuhan Yesus Kristus, maka hal yang pertama yang perlu saya dan engkau lakukan pada pagi hari ini adalah kita harus datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau mengalami semua kemerdekaan, nah Yesus sudah tawarkan kemerdekaan itu, Yesus sudah berikan, Yesus sudah sediakan kemerdekaan itu kepada saya dan engkau pada pagi hari ini. Pertanyaannya buat engkau adalah begini, apakah kau mau menikmati kemerdekaan itu atau tidak? Yesus bilang gini, marilah kepadaku. Perhatikan baik-baik, dia memanggil saya dan engkau pada pagi hari ini untuk datang kepada dia. Nah, kalau engkau mau mengalami kemerdekaan daripada Tuhan, maka hal yang pertama yang perlu engkau lakukan dari ayat ini adalah engkau harus datang kepada Yesus. Nah, jadi begini, kalau kita mau menikmati kemerdekaan yang benar ataupun kemerdekaan yang sejati, kita harus datang kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita melihat ayat ini, dia bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Perhatikan baik-baik ayat ini, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maksudnya yang memiliki sebuah pergumulan. Dengan kata yang lain, memiliki sebuah beban ataupun memiliki sebuah rantai yang mengikat. Nah, bagaimana supaya hal itu terlepas ataupun kita mengalami sebuah pelepasan? Kita harus datang kepada yang mempunyai kuasa untuk melepaskan, untuk mengambil apa yang menjadi beban di dalam kehidupan kita. Jadi melalui panggilan yang Yesus tawarkan di dalam kehidupanmu, maka pada pagi hari ini saya mengajak supaya kita semua pada pagi hari ini untuk bertindak. Perhatikan baik-baik. Tindakan yang engkau buat akan menentukan keadaanmu pada masa yang akan datang. Yesus berkata, marilah kepadaku. Dia panggil engkau supaya begini. Dia tahu bahwa engkau memiliki sebuah pergumulan, masalah. Mungkin ada hal-hal yang mengikat hidupmu pada pagi hari ini. Nah, dengan kekuatanmu, dengan hikmatmu, dengan kebijaksanaanmu, dengan kekayaanmu, dengan segala yang engkau punya, itu tidak akan bisa melepaskan hidupmu. Jadi untuk engkau mendapat pelepasan itu, maka engkau harus bertindak. Engkau harus datang kepadanya. Dan ingat, pada waktu engkau datang kepadanya, engkau harus datang dengan sebuah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Maksudnya begini, engkau harus mengetahui bahwa begini, aku tidak kuat, aku tidak mampu, aku tidak punya kuasa apa-apa, jadi saya harus datang kepada yang mempunyai kuasa yang bisa melepaskan kehidupanku. Jadi pada waktu engkau datang kepadanya, dia bilang gini, aku, ini kata Tuhan. Maksudnya Yesus sendiri yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Maksudnya begini, dia akan mengambil semua pergumulanmu, dia akan mengambil semua masalahmu, dia akan mengambil semua beban berat hidupmu. Kemudian dia akan melepaskanmu dengan sebuah sukacita yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini engkau tidak akan bisa mendapatkan kelegaan. Ataupun engkau tidak akan dapat lari dari bebanmu. Pada pagi hari ini, kalau engkau tidak datang kepadanya. Bayangkan, Tuhan bilang begini, mari, tetapi engkau hanya berdiri. Engkau tidak datang kepada dia, tetapi engkau hanya berdiri. Dan kemudian berkata, Tuhan aku mau, Tuhan aku ingin, Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan bilang begini, iya saya tahu engkau panggil saya tahu keperluanmu. Tetapi
Tuhan bilang juga begini, mari datang kepadaku. Jadi ini memerlukan sebuah tindakan. Jadi saya dan engkau pada pagi hari ini, engkau harus datang kepada Tuhan. Karena pada waktu engkau datang kepada Tuhan, Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, apakah yang engkau alami pada pagi hari ini? Apakah masalah yang engkau hadapi? Apakah pergumulan yang engkau alami? Dengar baik-baik. Seberat manapun beban yang engkau pikul hari ini, engkau harus jawab secara pribadi pada pagi hari ini. Maukah engkau mendapat kelegaan daripada beban hidupmu? Jawaban saya sederhana untuk pertanyaan ini. Engkau harus datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kelegaan itu. Tidak ada yang lain. Maksudnya begini, memang dunia ini sedang menawarkan banyak perkara. Tetapi dunia ini tidak akan pernah menawarkan pembebasan yang sesungguhnya di dalam hidup. Jadi kalau engkau tidak datang kepada Tuhan, maka engkau tidak akan mendapat kelegaan itu. Dengar baik-baik. Seperti yang saya sudah katakan sebentar tadi, bahwa dengan kekuatanmu engkau juga tidak bisa mendapatkan kemerdekaan itu. Oleh itu, saya mendorong engkau pada pagi hari ini. Apapun beban hidupmu, dan apapun yang membuatkan engkau letih pada pagi hari ini, responi panggilan Tuhan. Datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana cara Anda datang kepada Tuhan? Itu saudara lakukan secara pribadi. Karena saya yakin pada waktu saudara meresponi panggilan Tuhan, pada waktu saudara datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, maka Dia akan memberikan engkau kekuatan. Dia akan memberikan engkau damai sejahtera. Dia akan memberikan engkau kelegaan. Dan saya yakin dan percaya, bukan saja kelegaan, tetapi begini, Dia akan memberikan kemerdekaan yang pasti di dalam hidupmu. Jadi mari kita meresponi panggilan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan terus memanggil hidupmu. Dan kalau engkau mau mengalami semua kemerdekaan pada pagi hari ini, datanglah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang banyak hal yang perlu saya dan engkau lakukan. Tetapi dari ayat ini adalah sebuah hal yang sederhana. Di mana-mana saja engkau berada pada pagi hari ini, engkau bisa dan boleh lakukan itu. Tidak perlu susah-susah. Mungkin engkau berpikir, macam mana saya mau datang kepada Tuhan? Kan Tuhan Yesus itu di sorga. Saya di bumi, jauh. No. Tidak perlu berpikir yang seperti itu. Hanya pikir bilang, karena begini, pada waktu engkau datang kepada Tuhan melalui doamu, ingat, Tuhan itu, ada orang berkata bahwa Tuhan itu jauh, tetapi ada juga orang berkata seperti ini. Tuhan itu hanya sejauh doa. Sejauh doa itu, saya tidak tahu bagaimana jaraknya, tetapi bagi saya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa ada bersamamu di dalam hidupmu. Jadi Dia senantiasa setiap hari memanggil engkau. Saya ajak kita bersama pada pagi hari ini untuk meresponi. Yang kedua yang kita pelajari pada pagi hari ini daripada kebenaran firman Tuhan ini adalah kita diminta oleh Tuhan untuk memikul kuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuk adalah sejenis alat yang dipasang di belakang kerbau. Kuk ini juga digunakan untuk sebenarnya membajak tanah. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, ada masanya kuk ini akan dipasang kepada 2 ekor kerbau, atau selalunya memang 2 ekor kerbau. Nah, di mana kuk ini dipasang kepada 2 ekor kerbau, selalunya akan dipasang kepada kerbau yang memang sama umur. Tetapi ada masanya kuk ini akan dipasang
kepada kerbau yang masih muda. Nah, kenapa ia dipasang kepada kerbau yang masih muda dan kepada kerbau yang tua? Karena tujuan dia adalah begini, supaya kerbau yang muda itu dapat belajar bagaimana menggunakan kuk tersebut. Oke? Sehingga kuk yang muda ini dia akan dapat mengerti dan juga memahami kenapa itu kuk dipasang. Walaupun mungkin secara manusiawi kita belum pernah dengar kerbau itu bercerita. Oke? Mungkin kita pernah dengar bunyi kerbau, tetapi kita tidak pernah dengar kerbau itu bercerita. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kerbau yang tua itu akan mengajar kerbau yang muda. Dan mungkin akan memberitahulah saya tidak bagaimana dia cara bercakap dan sebagainya. Tapi itulah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memasang kuk di dalam kehidupan kita. Tujuan dia bukan untuk supaya saya dan engkau itu mengalami sebuah beban yang berat. Menarik banyak perkara. No, firman Tuhan begini. Dia bilang pikulah kuk yang kupasang. Tujuan dia adalah supaya kita mengerti. Memang kita akan mengalami sebuah pergumulan. Memang kita akan mengalami sebuah masalah. Tetapi dengar baik-baik pada pagi hari ini. Bahwa kuk yang dipasang oleh Tuhan kepada kita. Itu punya tujuan yang khusus bagi hidupmu. Bukan untuk menjadi beban dalam hidupmu. Ataupun bukan juga menjadi penghalang untuk engkau melakukan kebebasan. Tidak. Tetapi kuk ini akan membuat engkau bagaimana supaya engkau dapat menghidupi kemerdekaan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Yesus berkata, belajarlah daripadaku. Nah, maksudnya daripada ayat ini adalah kita harus memiliki kerendahan hati untuk diajar oleh Tuhan dan juga orang lain. Supaya kemerdekaan yang engkau terima dari Tuhan, engkau tidak menggunakan dengan kehidupan yang salah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saya perhatikan ayat ini. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab itu Tuhan Yesus berkata kepadamu, pikulah kuk. Tujuan dia adalah supaya engkau bisa hidup ataupun engkau dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau engkau hidupi di dalam kehidupanmu sebagai orang yang percaya. Dengan kata yang lain pada waktu kuk itu ada, tujuan dia supaya saya dan Tuhan itu maksudnya begini, supaya saya dan engkau ataupun saya dan Tuhan itu bisa ataupun dapat berjalan bersama-sama. Itu maksudnya. Nah, seperti itu kerbau tadi itu. Nah, maksudnya bukan kita di sini adalah kerbau, bukan binatang. No, bukan seperti itu maksudnya. Tapi maksudnya kuk yang dipasang itu adalah supaya kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan di dalam kehidupan kita. Yesus memberitahu kepadamu pada pagi hari ini apa yang engkau harus lakukan. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus juga mau agar engkau tidak menggunakan kemerdekaan yang diberikan kepadamu sebagai kesempatan untuk melakukan dosa. Jadi maksudnya di sini adalah kuk itu harus terus-menerus engkau pasang di dalam hidupmu. Supaya dimanapun engkau berada dan apapun yang engkau alami, apapun yang engkau lalui, engkau tidak akan membuat keputusan yang salah di dalam kehidupanmu. Bahkan engkau tidak melakukan perkara-perkara
sesuka hatimu di hadapan Tuhan. Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Jadi mari kita terus melekat kepada Tuhan untuk mendapat jiwa dan juga memiliki sebuah ketenangan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah merdeka ataupun orang yang memiliki ataupun sudah mendapat kemerdekaan itu, pasti dia akan mendapat ketenangan di dalam hidupnya. Ketenangan yang engkau terima akan membuatkan engkau berpikir dengan baik. Ketenangan yang engkau terima akan membuat engkau bertindak dengan baik. Dan ketenangan yang engkau terima akan membuat engkau meresponi keadaan dunia ini dengan baik. Dan setiap ketenangan yang engkau terima dari Tuhan Yesus akan membuat engkau dapat menyembah Tuhan dengan pemikiran yang baik. Maksudnya begini, pada waktu engkau memiliki ketenangan dimanapun engkau berada, engkau bisa memuji, menyembah Tuhan. Engkau bisa menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan. Dan engkau juga dapat melakukan kebenaran dengan baik. Bukan saja itu, tetapi begini, engkau juga akan mengalami persekutuan dengan orang lain dengan persekutuan yang baik. Oleh itu, saudara yang dikasihi Tuhan, lakukanlah dan nikmatilah kuk yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidupmu. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Karena pada waktu engkau menikmati kuk yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidupmu, engkau memikulnya dengan sebuah keadaan ataupun dengan sebuah kegembiraan, maka saya yakin dan percaya bahwa engkau akan menikmati kemerdekaan yang Yesus tawarkan setiap saat dan sepanjang masa di dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup daripada kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, saya membaca di dalam Ulangan 5 ayat 23. Firman Tuhan demikian, maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi lakukan segala sesuatu yang kita pelajari pada pagi hari ini dengan taat dan setia. Karena pada waktu engkau melakukannya, engkau akan menikmati kemerdekaan yang sejati dalam hidupmu. Dengan kata yang lain, kemerdekaan Kristen yang luar biasa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang begitu baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami bisa belajar kebenaran firman-Mu. Ada dua perkara yang perlu kami lakukan sehingga kami benar-benar menikmati kemerdekaan daripada Tuhan. Dan kami yakin bahwa kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang benar. Karena datangnya daripada Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa di dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak Tuhan yang mendengar pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini, saya mau supaya setiap Anda yang mendengar, mari kita sama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah kerendahan hati. Bagaimanapun cara Anda meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari, lakukan itu dengan pengertian yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala kamu, Dia akan terus menjaga kamu, Dia akan terus melindungi kamu, dan Dia akan memberikan damai sejahtera serta kebahagiaan yang luar biasa di dalam hidup. Ini doa dan permohonan hamba-Mu mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan sekalian. Kita bersyukur sebab pada tahun ini kita mengadakan bersama kebaktian sempena Hari Kebangsaan Malaysia. Dan bagi gereja kita telah mengadakan kebaktian khas sempena
kebangsaan ini. Jadi kita bersyukur karena kita mengetahui kita adalah generasi yang berimpak, yang mempunyai peranan yang besar ke atas negara kita Malaysia. Malaysia memerlukan generasi yang memberikan impak yang positif, yang rohani ke atas negara kita Malaysia. Dan Tuhan mau supaya ianya datang daripada gereja, karena orang-orang yang datang daripada gereja, yang percaya kepada Tuhan, adalah orang-orang yang membawa Kristus Yesus di dunia sekular ini. Puji Tuhan, haleluya, pada semua yang terlibat dalam kebaktian sempena memperingati hari kebangsaan ini. Puji Tuhan, haleluya. Oleh itu, untuk melanjutkan, mari kita berdoa, doa untuk penangguhan bagi acara kebaktian sempena hari kebangsaan Malaysia kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin dalam doa kedengaran. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Engkau telah turun ke dalam dunia ini dan memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Dan Engkau datang ke dalam dunia ini menjadi kasih dan meletakkan kasih itu dalam hati kami. Dan dunia ini Tuhan memerlukan kasih. Banyak orang yang tidak mengenal Engkau, dan mereka mempunyai kehidupan yang tidak tentu arah. Yang sangat mereka perlukan sebenarnya adalah kasih. Oleh itu Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memakai kami dan kami mengenal kuasa Roh Kudus, rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing untuk menjadi alat-Mu, memperkenalkan kasih itu kepada orang-orang yang memerlukan kasih. Orang-orang yang telah terbelenggu oleh banyak kemasalahan di dalam dunia ini. Di dalam Malaysia ini khususnya, sempena kami ini orang-orang yang melaksanakan, memperingati hari kebangsaan Malaysia ini, kemerdekaan. Kami orang Kristen memperingati pada sudut kerohanian di mana kami adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus Yesus. Dan sebagai orang yang merdeka, kami mempunyai satu peranan yang besar untuk membawa kemerdekaan itu pada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Yaitu orang-orang yang terbelenggu di dalam sakit penyakit, orang-orang yang terbelenggu dalam ekonomi, yang orang terbelenggu dalam ketakutan dan kecemasan yang tidak munasabah, hanya dapat kelepasan daripada-Mu Tuhan. Kiranya dalam acara kebaktian yang telah kami laksanakan sempena hari kemerdekaan ini, Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari bahwa kami adalah alat-alat-Mu untuk menjadi alat untuk mengkongsikan kasih daripada-Mu Tuhan bagi orang-orang yang memerlukan kebebasan, kemerdekaan, yang terbelenggu daripada ikatan kuasa setan dan maut, yang mana hanya mereka perolehi daripada-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa gereja ini menjadi alat-Mu untuk mempunyai pengaruh rohani ke atas negara kami Malaysia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menangguhkan kebaktian sempena memperingati kemerdekaan Malaysia ini pada tahun ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, puji Tuhan, haleluya sama-sama. Amin.